Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Aryani Abdul Muthalib, kelas A S1 Farmasi 2015, Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo. Saya akan membahas tentang studi mekanisme anti kanker senyawa analog chalkon 3,5 bis 2,3 dimetoksibenzilinidin 1 metilpiperidin 4-on terhadap guanin. Baiklah, pertama-tama saya akan membahas tentang kanker dan guanin. Kanker adalah segolongan penyakit yang ditandai dengan pembelahan sel yang tidak terkendali dan kemampuan sel-sel tersebut untuk menyerang jaringan biologis lainnya, baik dengan pertumbuhan langsung di jaringan yang bersebelahan atau invasi, maupun dengan migrasi sel ke tempat yang jauh atau metastasis. Sedangkan guanin merupakan salah satu dari 4 basa penyusun DNA dan RNA. Secara umum, guanin berbentuk amorf, dapat larut dalam larutan kalium hidroksida, larutan asam, agak sukar larut dalam air dan alkohol, serta hampir tidak larut dalam eter. Berikut manfaat dari senyawa chalkon 1,3 difenil 2-propen 1-on. Yang kita ketahui bersama, struktur kimiawi senyawa chalkon 1,3 difenil 2-propen 1-on secara umum terdiri dari 2 cincin aromatis yang dihubungkan oleh 3 atom karbon dengan sistem karbonil Cl beta tak jenuh. Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa senyawa chalkon dan turunannya memiliki aktivitas sebagai anti kanker terhadap berbagai macam sel tumor. Nah, senyawa analog chalkon 3,5 bis 2,3 dimetoksibenzilinidin 1 metilpiperidin 4-on merupakan salah satu senyawa yang telah terbukti memiliki aktivitas anti kanker terhadap sel kanker payudara T47D. Uji sitotoksik secara in vitro dilakukan berdasarkan prinsip reduksi senyawa MTT oleh enzim dehidrogenase mitokondria menjadi formazan, suatu garam yang berwarna diskoneksi. Diskoneksi yaitu suatu operasi analitis yang memutus ikatan dan mengubah molekul target menjadi molekul awal atau molekul start yang mungkin. Ini merupakan hasil diskoneksi senyawa analog chalkon 3,5 bis 2,3 dimetoksibenzilinidin 1 metilpiperidin. Retrosintesis. Retrosintesis merupakan kebalikan dari diskoneksi. Ini adalah hasil reaksi dari senyawa analog chalkon 3,5 bis 2,3 dimetoksibenzilinidin 1 metilpiperidin 4-on. Reaksi reduksi. Berikut adalah reaksi reduksi senyawa analog chalkon 3,5 bis 2,3 dimetoksibenzilinidin 1 metilpiperidin 4-on dengan guanin. Adapun skema kerja dari senyawa analog chalkon 3,5 bis 2,3 dimetoksibenzilinidin 1 metilpiperidin 4-on. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2,3 dimetoksibenzaldehid, N-metilpiperidin 4-on, etanol, NaOH, N-heksana, etil asetat, guanin, HCl-pekat, dan silika gel. Sejumlah 1,4840 gram atau 9 mmol 2,3 dimetoksibenzaldehid, 0,3690 gram atau 3 mmol N-metilpiperidin 4-on, dan 10 ml etanol dimasukkan ke dalam labu alas bulat leher 3 secara berurutan. Campuran tersebut diaduk menggunakan pengaduk magnetik sampai larut. Selanjutnya, bagian luar labu alas bulat leher direndam dalam air es hingga tercapai suhu 7-10 derajat Celcius. Kemudian dilakukan penambahan 4 ml NaOH 40% tetes demi tetes. Campuran direflux selama 1 jam dan suhu dipertahankan antara 7-10 derajat Celcius. Setelah 1 jam, proses reflux dilanjutkan pada suhu kamar sekitar 29-30 derajat Celcius selama 4 jam.
Selanjutnya, larutan dalam labu alas bulat dituang ke dalam gelas beker yang berisi air es selama beberapa menit sampai terbentuk endapan. Endapan yang terbentuk disaring menggunakan corong Buchner, kemudian dilakukan rekristalisasi menggunakan pelarut etanol. Kemudian reaksi antara senyawa 3,5 bis 2,3 dimetoksibenzilinidin 1 metilpiperidin 4 on dengan guanin tahap 2 sejumlah 0,2260 gram atau 1,5 mmol guanin, 0,4100 gram 3,5 bis 2,3 dimetoksibenzilinidin 1 metilpiperidin 4 on atau 1 mmol 20 ml etanol dan 5 ml HCl pekat. Campuran tersebut direflux pada suhu 78 derajat Celcius selama 14 jam. Setelah proses reflux selesai, campuran didiamkan pada suhu kamar. Endapan yang terbentuk disaring menggunakan corong Buchner. Filtrat hasil penyaringan dimasukkan ke dalam botol vial dan dievaporasi sampai kering. Selanjutnya dilakukan pemisahan terhadap campuran. Senyawa hasil sintesis tahap 2 yang masih dalam keadaan campuran ditotol sepanjang garis bawah pelat silika secara berulang-ulang hingga membentuk pita. Setelah kering, pelat silika tersebut dimasukkan ke dalam bejana besar yang telah jenuh oleh uap eluen. Aliran fasa gerak yang telah mencapai bagian atas pelat adalah tanda untuk menghentikan proses elusi. Selanjutnya, dilakukan pembacaan noda pada pelat menggunakan bantuan sinar UV. Noda senyawa hasil sintesis pada pelat silika dikerok dan direndam dalam kloroform selama beberapa jam, kemudian disaring. Setelah itu dilakukan penguapan terhadap filtrat yang diperoleh pada suhu kamar. Kemudian uji titik leleh. Titik leleh senyawa hasil sintesis ditentukan menggunakan Fisher-John melting point apparatus. Sejumlah kecil sampel ditempatkan dalam blok pemanas dengan pengontrol suhu. Selanjutnya suhu dinaikkan secara perlahan dan dilakukan pengamatan terhadap senyawa saat mulai meleleh sampai tepat meleleh secara keseluruhan. Perbedaan suhu suatu senyawa antara mulai meleleh dengan tepat meleleh seluruhnya tidak boleh melebihi 2 derajat Celcius. Kemudian ada uji spektroskopi yang terdiri dari UV vis dan NMR. UV vis yaitu senyawa hasil sintesis dilarutkan dalam pelarut yang sesuai, kemudian dimasukkan ke dalam kuvet dan diukur panjang gelombang maksimum menggunakan spektrofotometer UV vis. Sebelum pengukuran terhadap sampel dilakukan, terlebih dahulu dimasukkan larutan blanko ke dalam instrumen tersebut. Kemudian ada uji spektroskopi resonansi magnetik inti atau NMR. Senyawa hasil sintesis dilarutkan dalam pelarut aprotik yang sesuai, misalnya CdCl3, kemudian larutan dalam tabung gelas kecil dimasukkan ke dalam bagian tengah dari kumparan pada frekuensi gelombang radio. Hasil plot dari energi yang diabsorpsi oleh sampel dengan frekuensi dari kumparan dapat memberikan spektrum NMR. Berikut hasil sintesis senyawa 3,5 bis 2,3 dimetoksibenzilinidin 1 metilpiperidin 4 on. Ini adalah nilai RF senyawa hasil sintesis tahap 1, di mana uji kemurnian terhadap senyawa hasil sintesis dilakukan menggunakan kromatografi lapis tipis. Proses uji KLT dilakukan menggunakan 3 macam sistem eluen, yaitu N-heksan, etil asetat 7:3, 5:5, dan 3:7. Dari masing-masing eluen yang digunakan, muncul satu noda pada senyawa hasil sintesis seperti yang tampak pada gambar tersebut. Berikut adalah hasil analisis spektroskopi UV. Senyawa hasil sintesis dianalisis menggunakan spektrofotometer UV vis dengan blanko metanol seperti yang dapat dilihat pada gambar. Panjang gelombang maksimum senyawa hasil sintesis yang diperoleh dari pengukuran secara spektrofotometri UV vis adalah 329 nm. Daerah tersebut termasuk dalam rentang serapan sinamoil yakni 300 sampai 550 nm.
Hal ini sesuai dengan senyawa 3,5 bis 2,3 dimetoksibenzilinidin 1-metilpiperidin 4 on yang memiliki struktur sinamoil yang simetris seperti yang tampak pada gambar. Ini adalah hasil analisis spektroskopi resonansi magnetik inti atau NMR. Spektrum NMR terdiri dari dua jenis yakni 1 HNMR dan 13 CNMR. Pembacaan spektrum NMR senyawa hasil sintesis dapat dimulai dari spektrum karbon 13 CNMR karena dapat menunjukkan jumlah atom karbon yang terdapat pada senyawa tersebut. Dalam spektrum 13 CNMR, senyawa hasil sintesis terdapat 13 sinyal yang muncul, seperti yang tampak pada gambar. Namun, atom karbon dalam senyawa tersebut berjumlah 23. Perbedaan jumlah tersebut menunjukkan terdapat beberapa atom karbon yang berada pada kondisi lingkungan kimia yang sama dan ditunjukkan oleh intensitas ketinggian sinyal yang muncul. Nah, tabel ini menunjukkan data pergeseran kimia dari spektrum 1H dan 13 CNMR, senyawa 3,5 bis 2,3 dimetoksibenzilinidin 1 Ini adalah hasil reaksi antara senyawa analog chalkon 3,5 bis 2,3 dimetoksibenzilinidin 1-metilpiperidin 4 on dengan guanin. Tabel ini merupakan nilai RF hasil sintesis tahap 2, di mana proses KLT filtrat dilakukan menggunakan 3 macam eluen yang berbeda, yaitu kloroform, N-heksana, etilasetat 7:3, dan N-heksana, etilasetat 9:1. Proses KLT menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh masih berupa campuran senyawa sehingga perlu dilakukan pemisahan lebih lanjut untuk memperoleh senyawa target. Tabel tersebut merupakan daftar nilai RF noda baru yang diperoleh pada masing-masing elusi. Nah, yang terakhir ada hasil pemisahan campuran senyawa menggunakan KLT preparatif. Campuran kental hasil evaporasi dilarutkan dalam etanol kemudian ditotol pada plat KLTP. Setelah plat tersebut dielusi menggunakan eluen N-heksana, etilasetat 9:1, terlihat noda seperti yang tampak pada gambar. Noda baru pada plat dikerok menggunakan ujung pengaduk besi kemudian dilarutkan dalam kloroform. Setelah campuran disaring dan diuapkan diperoleh padatan dengan jumlah yang sangat sedikit. Untuk menguji kemurnian, dilakukan proses KLT terhadap senyawa yang telah diperoleh menggunakan 3 sistem eluen yang berbeda, seperti pada tabel. Tabel ini merupakan daftar nilai RF senyawa hasil sintesis tahap kedua yang murni. Nah, setelah dilakukan proses pemisahan, diperoleh senyawa murni sebesar 3,2 mg dengan rendemen 0,59%. Rendemen senyawa yang dihasilkan pada reaksi ini sangat kecil. Salah satu faktor yang mendasari hal tersebut adalah halangan ruang dari senyawa chalkon yang dapat menjadi penyebab utama sulitnya reaksi berlangsung. Selain itu, pH katalis yang digunakan dalam reaksi terlalu rendah. Sebenarnya untuk reaksi pembentukan enamina atau imina diperlukan katalis pada pH 3-4. Apabila pH-nya terlalu rendah, sebagian besar H+ justru akan memprotonasi agen nukleofil yang digunakan sehingga gugus tersebut menjadi tidak bersifat nukleofil lagi. Namun, pemilihan HCl dalam reaksi ini lebih diutamakan karena selain sebagai katalis, HCl juga dapat mempermudah kelarutan guanin dalam larutan. Sekian penjelasan saya tentang studi mekanisme anti-kanker senyawa analog chalkon 3,5 bis 2,3 dimetoksibenzilinidin 1-metilpiperidin 4 on terhadap guanin. Jika ada kesalahan dalam penyebutan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.